Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintasya Putri dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang suatu kejadian. Sebelum masuk ke pembahasannya, dalam peluang suatu kejadian terdapat 4 materi, yaitu peluang suatu kejadian, yang kedua kisaran nilai peluang, yang ketiga frekuensi suatu harapan, dan yang keempat adalah peluang komplement suatu kejadian. Nah, mari kita lanjut ke pembahasan peluang suatu kejadian. Di sini kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu peluang suatu kejadian. Apa sih yang dimaksud dengan peluang suatu kejadian? Nah, peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara jumlah suatu kejadian atau NA dan semua kemungkinan yang ada atau NS. Secara matematis, rumus peluang suatu kejadian A pada ruang sampel S adalah sebagai berikut. NS sama dengan banyaknya elemen ruang sampel. Nah, dapat dilihat bahwa rumus dari peluang suatu kejadian adalah PA sama dengan NA per NS. Dengan demikian, keterangannya adalah PA peluang terjadinya A, dan NA banyaknya elemen kejadian A, dan NS banyaknya elemen ruang sampel. Nah, kita masuk ke contoh soal peluang suatu kejadian. Diketahui A 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5 anggota A diambil secara acak. Peluang terambilnya 5 anggota tersebut berjumlah genap, yaitu pembahasannya pada soal disampaikan 5 anggota A diambil secara acak, sehingga S adalah 5 dipilih dari 8, maka NS sama dengan C 8,5 C N R sama dengan N faktorial per R faktorial N kurang R faktorial. C 85 8 faktorial per 5 faktorial 8 dikurang 5 faktorial sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial 3 faktorial. Maka hasilnya 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial dan 3 faktorial sama dengan 8 dikali 7 kali 6 per 3 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 per 3 kali 2 kali 1 sama dengan 8 dikali 7 sama dengan 56. Nah, jawabannya adalah 56. Dalam peluang terambilnya 5 anggota tersebut berjumlah genap, yaitu 56. Kita masuk ke pembahasan materi yang kedua, yaitu kisaran nilai peluang. Kisaran nilai peluang dapat diartikan sebagai perkiraan kemungkinan munculnya sebuah ruang sampel. Misalnya, jika A adalah suatu kejadian dengan banyaknya elemen sama dengan NA, maka banyaknya elemen paling sedikit adalah 0, dan paling banyak sama dengan banyak elemen ruang sampel itu NS. Dalam persamaan dinyatakan dengan 0 kurang dari NA kurang dari NS. Masuk ke rumus kisaran nilai peluang. Rumus kisaran nilai peluang hampir sama dengan peluang suatu kejadian. Nah, dengan rumus kisaran nilai peluang adalah PA sama dengan NA per NS, dengan keterangan PA sama dengan peluang terjadinya A, NA sama dengan banyaknya elemen kejadian A, dan NS banyaknya elemen ruang sampel. Kita masuk ke pembahasan soal tentang kisaran nilai peluang. Dengan soal peluang seorang anak terkena penyakit gondok adalah 0,8. Hitung berapakah peluang seorang anak tidak terkena penyakit gondok. Penyelesaiannya diketahui P atau kita sebut sebagai gondok sama dengan 0,8 ditanya P yang tidak terkena gondok sama dengan jawabannya P yang tidak terkena penyakit gondok sama dengan 1 dikurang P per atau gondok. P atau tidak terkena gondok sama dengan 0,18. P atau tidak terkena penyakit gondok sama dengan hasilnya 0,82. Kita masuk ke pembahasan materi yang ketiga, yaitu frekuensi suatu harapan. Frekuensi suatu harapan ialah harapan banyaknya kejadian yang dapat terjadi dari banyak percobaan yang dilakukan. Kalau suatu percobaan dilakukan berulang kali, maka frekuensi harapan muncul suatu kejadian, yaitu kejadiannya akan semakin besar. Jadi frekuensi harapan pada suatu percobaan adalah hasil kali banyaknya percobaan dengan peluang kejadian secara teoritis. Kita lanjut ke rumus
frekuensi suatu harapan. Rumus frekuensi suatu harapan adalah FH E sama dengan N dikali PE, di mana keterangannya FHE sama dengan frekuensi harapan kejadian E, PE sama dengan peluang kejadiannya E, dengan N sama dengan banyaknya percobaan. Kita lanjut ke contoh soal dari frekuensi suatu harapan. Bisa dilihat, sebuah kendaraan diuji banyak 24 kali untuk mengetahui kualitas kelayakan mesinnya. Jika peluangnya lulus adalah 2/3, maka berapakah kalikah kendaraan itu lulus dalam 24 kali pengujian tersebut? Maka pembahasannya, peluang lulus adalah 2/3, sehingga saat percobaan dilakukan sebanyak 24 kali, maka frekuensi harapan mesin lulus adalah FH E sama dengan N kali PE sama dengan 24 dikali 2/3 sama dengan hasilnya adalah 16. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan keempat tentang peluang komplemen suatu kejadian. Apa sih yang dimaksud dengan peluang komplemen suatu kejadian? Nah, peluang komplemen adalah peluang suatu kejadian yang hasilnya itu kontradiksi dengan suatu kejadian yang sudah disebutkan atau hanya sebagai pelengkap aja dari ruang sampel yang sudah disebutkan. Masuk ke rumus peluang komplemen. Terlihat pada gambar di atas. PAC sama dengan 1 dikurang PA. PAC sama dengan peluang komplemen suatu kejadian. PA adalah peluang suatu kejadian. Bisa dilihat, contoh soal dari komplemen adalah tentukan peluang komplemen dari kejadian berikut. Peluang hujan akan turun sore hari ini adalah 0,07. Maka pembahasannya, yang diketahui adalah peluang hujan akan turun sore hari adalah 0,07. Yang ditanya peluang komplemen dari kejadian tersebut. Penyelesaiannya, PA sama dengan peluang hujan akan turun di pagi hari, PA sama dengan 0,7, PAC sama dengan peluang hujan tidak akan turun di pagi hari. Sehingga PA ditambah PAC sama dengan 1, 0,07 ditambah PAC sama dengan 1, PAC sama dengan 1 dikurang 0,07, PAC sama dengan 0,93. Jadi, peluang komplemen dari kejadian tersebut adalah 0,93. Baiklah, dalam materi peluang suatu kejadian dan 4 pembahasan materi yang telah saya jelaskan, sekiranya ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa di like. Sampai jumpa.